Halo, ketemu saya lagi, Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. Hari ini kita bahas SIC juga, melanjutkan yang kemarin-kemarin ya. Kali ini SIC yang kecil, yaitu adalah SIC Ultimate Soul. Ya, kali ini yang saya bahas adalah Kamen Rider Den-O. Itu kan ada yang pernah saya bahas ya, yang bagian Kamen Rider Den-O yang versi besarnya, yang ukurannya 18 cm ke atas. Ya, kali ini kita akan bahas Ultimate Soul. Ya, SIC juga meskipun dia tidak ada unsur cokokinnya gitu ya. Tidak ada unsur diecast-diecastnya. Oke, tapi harganya murah. Kalau dihitung yen itu 1.200 yen. Tapi kalau dihitung rupiah saat itu nilainya adalah 150.000 karena di boxnya sudah ada 150.000. Cukup murah gitu ya, karena 150.000. Tapi barangnya sekecil ini. Apakah murah atau tidak ya kalau sekecil ini gini ya, setangan saya. Oke. Ya sebetulnya ya nggak worthy kalau zaman itu ya, 150.000 itu juga cukup besar ya. Oke, untuk detailnya itu hampir sama dengan yang aslinya. Tapi untuk Kamen Rider Den-O ini dia tidak segarang seperti yang aslinya. Maksudnya itu meskipun Ultimate Soul, tapi dia Ultimate Soul-nya lebih ke arah dia tidak terlalu monstrous gitu ya. Artinya yang di film itu bagus kan ya, tapi ketika dijadikan super imajinatif Chogokin dia jadinya seperti monstrous, artinya kayak monster gitu ya, kalau jengking apa kamu ya, apa itu, jangkrik-jangkrik gitu ya. Nah, tapi khusus yang Den-O ini desainnya dia nggak semonstrous seperti itu, tetapi dia lebih halus gitu ya. Paling cuma bagian dadanya saja yang kayak wah banyak guratan-guratan. Tapi untuk bagian-bagian lainnya ini sih semuanya tidak seberapa kelihatan garang gitu ya. Semuanya menurut saya sih biasa, tapi dia desainnya unik juga gitu ya. Oke, kecil sih ukurannya, setangan saya, tingginya juga 12 cm ya. Harganya juga murah, tapi ya nggak semurah dengan yang besar. Karena apa? Yang besar tuh kalau nggak salah harganya 600.000 ya. Bahkan bisa didiskon kan, 600.000 didiskon bisa gitu ya, jadi 500, 450, tapi dapatnya dua. Kalau dibagi dua, 600 saja lah, 600 dibagi dua itu harganya 300-an per piece-nya gitu ya. Kalau dibandingkan begitu, 300 per piece-nya, lalu kemudian ya dapatnya dua, bandingannya dua, satunya segini, satunya gede-gede gini. Kayaknya nggak worth it banget ini kalau dilebur plastiknya dengan yang plastik yang besarnya dilebur itu, mungkin banyakan yang besar gitu ya. Oke, tapi kita nggak bilang hitung rugi untung gitu ya, tapi kalau bentuknya kecil ya kita lakoni. Oke, ini nggak kelihatan ya, terlalu silau. Oke, nah itu modelnya seperti ini. Yang kita dapatkan tuh harusnya pedang dan beberapa aksesorisnya, cuman di sini kayaknya aksesorisnya hilang ya. Aksesorisnya kayaknya hilang deh, ini hilang atau nggak dapat gitu loh, kayaknya sih sepertinya hilang ya, karena ini di sini nih harusnya bisa ditancepin ya, di sebelah kirinya ini bisa ditancapkan senjatanya dia. Dapatnya ini, oh enggak, bukan hilang ya, kita bisa pilih. Ini kan sudah saya form sebagai pedang. Nah, sepertinya ini itu kan kalau yang di tempat aslinya ini bisa dibagi, oh ya kan. Tapi ini anggap aja dipakai di sini pedangnya, dan ini nggak bisa dilepas ya. Pedangnya sama sih dengan yang gede, cuma nggak ada bedanya, nggak ada unsur diecastnya gitu aja. Pedangnya yang besar juga nggak ada diecastnya, saya rasa diecastnya kan ada di pergelangan, di bagian depannya ini, tapi ini sama sekali tidak ada versi diecastnya, semuanya plastik ya. Oke, kalau dilihat dari bentuk model, saya harus agak dekatkan gini karena mungkin tidak kelihatan ya. Untuk dongaknya aja dia nggak bisa. Kalau beberapa Ultimate Soul lain bagian sini, nah ini bisa digerakkan ke atas. Kalau yang kemarin kan ada yang nggak bisa ya. Saya coba gerakan ke atas nggak mau.
Nah, ini lumayan bisa digerakkan ke atas dan ini tapi cuma bisa sampai sekian saja ya. Jadi ya sama aja, percuma nggak usah ke atas-atas banget. Oke. Lalu kemudian untuk bagian engselnya dah kita coba lihat. Untuk artikulasinya, ini artikulasinya dia sama. Oh iya, ada yang lepas ya. Oke, ada yang lepas. Oke, ya. Ini ada yang lepas ya. Ini bisa dipasang di sampingnya. Ini salah satu yang tadi jadi aksesoris yang harus dipasangkan di sininya. Oke. Nah, dia tidak double join. Dia hanya single join ya. Dia bisa tekuk seperti ini sampai V. Ya, single join dia. Lalu kemudian untuk tangannya bisa diputar sampai, nah ini bisa diputar juga ya. Tangan lengannya ini loh diputar. Jadi dia lumayan berarti ya, ada pemutarnya. Oke. Oke, jadi ini bisa diputar juga ya tangannya. Nah, keren sih. Dia bisa tekuk sekian juga. Oke, untuk menoleh. Nah, ini menghadap ke kiri, menghadap ke kanan ini juga lumayan ya. Dia enggak nunduknya cuma sedikit saja ya. Lalu kalau tendang ke depan, oke, tendang ke depan. Dia tendangnya sama seperti SIC Ultimate Soul lainnya yang bisa sampai 90 derajat ya, bisa sampai 90 derajat dan dia double join tapi dia maksimum cuman sampai di sini saja, tidak bisa lebih gitu ya. Jadi maksimumnya sudah sampai di sini. Oke, lalu untuk ke belakangnya ini sudah lurus, ke belakangnya dia nggak bisa. Cuman oke, ini lurus ya. Ini lurus ya. Oke, sekarang saya ke belakangnya cuma gitu aja ya. Jadi nggak bisa lebih banyak. Oke. Untuk kakinya ini yang besar bisa bisa digoyang gini ya, tapi ini nggak bisa. Cuman bisa bawah dan atas gitu aja. Oke, tapi bisa mutar ya, bisa mutar. Ini kakinya bisa mutar, tik tik tik, loh bisa mutar ya. Nah, tapi dia nggak bisa ke kiri dan ke kanan ya. Oke, overall seperti itu ya. Rata-rata sama sih untuk SIC model Soul Ultimate Soul gitu. Saya juga nggak banyak untuk beli Ultimate Soul karena waktu itu saya hanya pikir yang besar aja gitu ya. Sedangkan yang kecil ini saya gunakan hanya ya untuk tambah-tambahan gitu aja lah. Ini kalau masang ininya pun sama. Pedangnya udah langsung dipasang ini aja ya. Oke, good. Aha. Ya, kalau pose gini aja lebih enak. Oke, supaya menghemat tidak melebihi dari atas. Untuk SIC-nya, untuk imajinatifnya yang biasa yang ada di SIC itu juga ada di sini juga sih, yang apa ya, transparan. Untuk biasanya yang gede kan transparannya ada di sini. Tapi ini nggak transparan, ini nggak ada tutupnya, ini langsung cat ya. Nekuk ya. Tapi yang transparan ada di bagian kepala ini. Ini matanya ini transparan. Bisa nggak ya? Nggak kelihatan ya. Oke, saya coba fokuskan. Ya. Mungkin nggak kelihatan, nggak seberapa kelihatan. Mungkin kalau kalau secara kasat mata begini, bukan di video, itu kelihatan banget. Ya, tapi kalau ini mungkin nggak kelihatan. Ya, nggak banyak yang bisa saya informasikan. Ini sering kali copot ya. Kalau sering kali copot gini dilem aja. Karena tapi kalau dilem nanti tidak bisa gerak gini, ininya tidak bisa gerak ke sini lah. Ini loh, saya tidak sukanya gitu, tidak bisa gerak kalau dilem, tidak bisa ke sana, tidak bisa ke sini ya. Dia paten kalau dilem. Oke, ini hanya aksesoris sih. Saya rasa sih aksesorisnya ini sudah lengkap, dapatnya cuma ini aja, nggak ada yang lain. Oke, silakan dicek. Oke, ini bagian atasnya ya. Oke, ini bagian bawah. Bagian belakangnya juga sama sih. Kayak gini ya. Nah, oke, kurang lebih sama dengan yang besar ya. Cuman dia kayak wami kecil gitu kalau dipajang di depan sana. Nah, kalau saya langsung pajang ini kelihatannya kecil banget.
bahas sama badan saya kecil. Love, gini coba cek. Love, gitu ya. Tangan saya aja cukup, oh ya. Love, gitu ya. Oke, ini boxnya. Ya, boxnya ini nggak bisa disimpan sih. Karena apa? Nggak perlu, karena nggak ada aksesoris lain, ya. Tapi ini juga lumayan sih. Boxnya nggak bisa berdiri. Oke, sampai di sini saja untuk Ultimate Soul. Ya, saya sudah menemukan ini yang terakhir. Oh, masih ada lagi satu ya, tapi saya masih belum buka di gudang. Oke, mungkin ada beberapa, tapi saya belum menemukan karena saya merasa banyak juga membeli Ultimate Soul gitu ya, tapi kayaknya kok nemunya ya satu persatu gitu ya, karena memang masuk ke dalam gudang itu juga harus penuh perjuangan gitu ya. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa, sampai ketemu pada video selanjutnya. Goodbye. Bye-bye. See you.